Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini kalau diberi judul Perbaruilah Hidupmu, berangkat dari landasan penting dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini mungkin familiar ya di telinga kita karena mungkin sering dibaca baik oleh para ustadz atau imam sholat kita. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah, ayat ini bicara tentang agar kita mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Itu yang penting. Jadi kehidupan di dunia ini dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih permanen. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Kalau kita lihat di tulisan banyak para ulama, para jamaah sekalian, kehidupan kita ini kan di pos yang kedua. Jadi alam ruh, kemudian turun, kita ada di dalam kandungan, kemudian kita turun ke dunia setelah lahir. Ini amat sangat singkat sekali, singkat banget. Gak ada yang atau jarang yang sampai 100 tahun. Nah kemudian setelah kehidupan ini masih ada 10 stasiun yang harus kita persiapkan. Jadi kalau kita nanti sudah mati, ini saya masih belasungkawa, adik ipar saya kemarin pagi masih bicara sama saya, kemudian berangkat kerja, di tempat kerja muntah, dibawa ke rumah sakit, di tengah jalan sudah nggak nututi, meninggal begitu cepat padahal usianya masih muda, 42 tahun. Nah setelah mati para jamaah sekalian, ini perlu saya singgung sebentar. Masih ada 10 stasiun yang kita lalui. Mati, kemudian dikubur. Ini stasiun pertama.
di akhirat namanya alam kubur, atau dalam bahasa agama disebut alam barzah. Di sini ada nikmat kubur, juga ada siksa. Nikmat kubur itu misalnya ini kalau orang baik tentunya, begitu kita dikubur ada seorang yang datang. Kalau laki-laki wajahnya tampan, putih, baunya harum, kemudian ditanya, siapa Anda? Saya ini adalah yang menemani sampean di tempat ini sampai datangnya hari kiamat lah. Aku yang melayani Anda. Ini namanya nikmat kubur. Liang lahat yang sempit itu terasa luas, liang lahat yang gelap itu terasa terang. Tapi juga ada siksa kubur. Salah satu yang menyebabkan siksa kubur itu adalah orang yang buang air kecil tidak bersih sampai nyiprat-nyiprat ke kakinya. Itu menyebabkan siksa kubur. Di terminal pertama. Lanjut yang kedua, hari kebangkitan atau disebut yaumul qiyamah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, kemudian terjadilah hari kebangkitan, hari kiamat. Itu disebut dalam satu surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Kalau orang Jawa kayak gabah diinteri, semua mengalami shock, sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung berhamburan seperti kapas yang diterbangkan, dan seterusnya. Itu kondisi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, dan cukup dahsyat. Terminal kedua, kiamat atau hari kebangkitan. Setelah itu seluruh manusia dikirim pada terminal yang ketiga. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Situasi ini juga sangat panas, matahari dipendekkan sehingga dalam riwayat disebutkan keringat orang bisa sampai tumit, bahkan sampai lutut. Tapi ada orang-orang yang diselamatkan, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Ya, tentunya ini orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lanjut, terminal yang keempat itu situasi di mana orang-orang antri untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Untuk memudahkan pengertian kita, syafaat itu adalah kalau kita masuk ke ruangan itu butuh tiket 100. Tapi ada orang-orang yang tidak cukup tiketnya, ada yang 70, ada yang 80, sehingga terhalang untuk masuk. Maka yang 20%, 15%, kurang 10% ini bisa mengandalkan syafaat. Pertama, yang bisa memberi syafaat itu amal soleh kita. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita. Kalau kita istiqomah qiraatul Quran, ada hadis sahih yang mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. 2. 3. Rasulullah SAW, karena kecintaan kita kepada Nabi, karena kita selalu konsisten melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita kemungkinan besar akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya bulan-bulan ini
Banyak orang memperingati Maulid Nabi dalam rangka refleksi cinta kepada Nabi. Ya boleh-boleh saja, monggo. Yang membid'ahkan ya tak usah memperingati Maulid juga enggak apa-apa. Enak saja, santai saja hidup ini. Kemudian yang keempat, siapa yang bisa memberi syafaat kalau kita punya anak atau kerabat yang hafal Al-Quran? Anak kita atau kerabat kita itu bisa mensyafaati 60 keluarganya. Makanya kalau misalnya bapak ibu punya kelebihan rezeki, kalau mencarikan anak memberi beasiswa, carilah beasiswa menghafal Al-Quran. Bisa jadi kita akan mendapatkan itu. Anak-anak yang hafal Al-Quran disupport. Yang kelima, yang terakhir, ini pernah saya sampaikan ya, berkaitan dengan sholat jenazah. Jadi kalau ada orang mati yang sholat jenazah itu 40 orang yang tidak terpapar kemusyrikan, imannya sikoh alias sholih, maka 40 orang ini bisa memberi pertolongan. Itu Nabi pakai istilah syafaat. Jadi bisa memberi pertolongan. Maka dari situ penting bagi kita untuk mencari teman dekat yang baik, supaya nanti ketika kita wafat mereka itu mau mensolati, kemudian sholat dari 40 orang itu bisa memberi syafaat. Yang kelima disebut yaumul hisab. Hisab itu hari perhitungan terhadap amal soleh kita. Sayyidina Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di akhirat. Kalau boleh saya sebut dengan cepat, terutama 4 hal yang dihisab. Yang lain ya semua, tapi yang paling utama 4 hal. Pertama, an umrihi fima afna. Umurmu untuk apa kamu berguna. 2, wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu dulu untuk apa kamu habiskan. Ini yang depan-depan masa mudanya nanti dihisab. Yang ketiga, harta. Ini yang paling banyak orang terpeleset di tikungan yang paling tajam ini. An malihi, dan hartamu. Min aina iktasabahu, dari mana kamu perolehnya. Apakah halal atau thayyibah, apa haram, dan itu dihisab. Wa fima amsaqahu, dan untuk apa kamu belanjakan, itu dihisab. Yang keempat, ilmu yang kita miliki. An ilmihi fima amalu bihi, dari ilmu yang kamu miliki sudah berbuat apa untuk umat, publik, masyarakat, dan seterusnya. Kemudian 6, stasiun penyerahan catatan amal. Amal kita nanti dicatat, itu disebut dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nukhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kamu setelah kematian, dan kami yang mengumpulkan dalam bentuk catatan wa naktubu ma qaddamu, amalan-amalanmu dulu di dunia, wa asarihim, dan bekas-bekas amalnya. Maksudnya asar itu begini, saya duduk di sini, tempat duduk ini ada bekas tempat duduk saya, dan nanti menjadi saksi di akhirat, dan itu bisa meringankan beban saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jenengan duduk ini juga bekas amal soleh, nanti meringankan beban kita di akhirat. Sampai mungkin sering melihat bapak-bapak ya, ada orang sholat di sini, kenapa sholat sunnahnya kok pindah ke belakang atau tukar dengan temannya?
Itu sebetulnya maknanya agar asal bekas amal kita itu semakin banyak, titik-titik, sehingga kita bisa bayangkan ada orang yang sampai membangun masjid, puluhan masjid, berapa bekas amal soleh, di sana nyumbang, di sana nyumbang, di sana sholat, di sana ibadah, di sana sedekah, di sini betapa banyak asal. Itu harus kehidupan kita itu. Kalau mau strategis, prioritasnya adalah bagaimana kita membangun bekas-bekas amal soleh. Kemudian mizan yang ketujuh, jadi ditimbang amal baik dan amal buruk. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kriteria orang itu. Yang pertama, orang yang amal baiknya lebih besar dari amal buruknya. Amal baiknya 1000, amal buruknya 100. Itu disebut sabiqun bil khairat. Ini orang yang mungkin masuk surga dan hisab. Ada orang yang muktasid. Muktasid itu sama, amal baiknya 500, amal buruknya 500. Tapi ini orang ini dijamin masuk surga, tapi mampir dulu. Dihukum dulu yang 50% tadi. Dan yang terakhir, amal buruknya lebih banyak. Amal buruknya 1000, amal baiknya 100. Ini masuk neraka dulu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian 100 kebaikannya tetap dihitung, nanti akan diambil dari neraka itu. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, orang ini kalau sudah selesai hukumannya karena dosanya terlalu besar, maka dihukum di neraka, kemudian selesai diangkat, kemudian direndam di sungai namanya Nahrul Hayat. Kata Nabi dalam hadis itu Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian setelah selesai direndam, diangkat ke surga. Nah itu kira-kira. Kemudian yang ke-8, kita masuk di stasiun ke-8 itu Telaga Rasulullah. Disebut dalam Al-Quran Telaga Al-Kausar. Di telaga itu ada telaga air yang jernih, yang murni, ada madu, ada telaga susu, kolam susu. Kalau diminum sekali teguhan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu dikasih kenikmatan itu di akhirat. Kemudian yang ke-9 itu syirat. Kita ya jangan dibayangkan ya apa ya, ada yang bayangkan itu tajamnya seperti silet, kecilnya seperti rambut dibelah 7. Mungkin nggak kita melewati itu? Nggak mungkin kalau tidak ada karunia dari Allah. Maka yang melewati ini, yang jatuh, dia itulah yang masuk neraka. Yang lolos masuk stasiun terakhir yaitu surga. Di sini ada surga dan neraka. Jadi sirat itu pos yang ke-9, surga dan neraka itu pos yang ke-10. Itu yang akan kita lalui dalam kehidupan setelah mati. Makanya kemudian dipesankan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Persiapkan hari ini untuk kehidupan masa depan. Dan masa depan yang saya ceritakan itu mulai pos pertama tadi, alam kubur sampai surga dan neraka. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi memberikan motivasi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan begini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan ini kita. Yang kedua,
Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa maqbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dialah orang yang merugi. Wis pancet ket biyen wis ngono ae. Ya gak berkembang, ya gak turun, standar, gak ada perubahan. Itu rugi. Yang terakhir ini yang lebih rugi lagi, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk turun, begini statistiknya, lebih buruk dari kemarin, tambah lama tambah buruk, gak tambah baik, maka dialah orang yang terlaknat, orang yang tidak selamat. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dari situ kita berikutnya bicara bagaimana kita memperbarui hidup kita ini agar seperti yang pertama, yaitu yaumuhu khairan min amsihi, hari ini lebih baik dari kemarin. Maka memperbarui hidup dengan iman namanya. Nah, itu kira-kira ada 4. Cukup nggak waktunya ini? Yang pertama, untuk memperbarui iman kita harus menjaga ketaatan kita kepada Allah itu konsisten. Dalam bahasa agama itu istiqomah. Itu disebut di 2 tempat, misalnya pertama surat Al-Mudaththir ayat 31. Allah berfirman, wa yazdadul ladzina amanu imanan. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Jadi harus menambah iman kita. Dengan apa? Salah satunya dengan thalabul ilmi. Ini proses untuk meningkatkan iman kita. Ayat yang kedua disebut dalam surat Al-Fath ayat 4. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Jadi misalnya iman kita sudah 90, sudah kita kantongi, maka ditambah 91, 92 dan terusnya. Dengan banyak upaya-upaya kita meningkatkan, di samping thalabul ilmi, banyak berzikir, banyak sedekah, itu adalah amalan-amalan untuk meningkatkan iman. Jadi menjaga ketaatan kepada Allah jangan sampai rontok. Yang kedua, berdoa agar iman kita bertambah. Semula Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhluqu fi jawfi ahadikum, bisa memudar pada hati kalian. Bisa memudar iman itu kama yakhluqus sautu, seperti pakaian yang memudar. Pakaian kita ini kan bisa bulat, bisa ngamet lama-lama. Iman juga bisa begitu. Lalu Nabi mengatakan fas'alullah, maka mintalah, berdoalah kepada Allah, ayjaddidal imana fi qulubikum, untuk memperbarui iman di dalam hati kami. Karena iman ini bisa melemah, bisa memudar, digambarkan oleh Nabi tadi, sehingga kita perlu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memperbarui iman di dalam hati kita. Contoh, coba saya bacakan contoh 2 doa yang doa ini untuk memperbarui iman kita. Diajarkan kepada kita oleh Nabi dan disebut dalam Al-Quran. Pertama surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan
setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ini kan doa untuk mengikat iman, betulnya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Yang kedua misalnya surat Ali Imran sama 147 misalnya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, yang maksiat maksudnya, dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami. Ini kan mengikat imannya. Tetapkanlah wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir supaya tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini contoh-contoh doa kita